aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah bersama dalam ibadah online GMI Immanuel. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia, karena sungguh besar kesetiaannya, nyata di sepanjang hidup kita. Amin.
Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita menaikkan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam melewati masa social distancing ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi pemerintah, setiap para medis, dan segenap satuan gugus tugas penanganan COVID-19, sehingga mereka tetap kuat di dalam menjalani tugas. Terima kasih untuk setiap orang tua yang tetap dapat bekerja di rumah sambil menjalankan tanggung jawab di dalam keluarga, anak-anak yang dapat bersekolah dari rumah, dan untuk setiap gereja Tuhan yang masih tetap dapat beribadah dan melayani Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan para pemerintah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah DKI Jakarta dan berbagai daerah yang masih menunjuk peningkatan dalam kasus COVID-19. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu atas segala daya upaya mereka di dalam penanganan pandemi ini. Tolonglah setiap pasien yang jumlahnya semakin bertambah. Lindungilah setiap keluarga dan orang terdekat mereka, dan hiburlah setiap orang yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan terus melindungi dan menguatkan setiap para medis serta setiap pihak yang bekerja di garda depan dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga melindungi keluarga mereka dan memberkati relasi para medis dengan keluarga, sehingga dapat terus dibina dengan baik sekalipun dalam keterbatasan berjumpa secara fisik. Kami berdoa bagi para tenaga medis yang sudah percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong mereka untuk terus menjadi garam dan terang dalam pekerjaan dan relasi mereka. Tolonglah seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GMII, agar tetap setia beribadah dan melayani-Mu. Pakailah setiap pelayanan offline ataupun tayangan ibadah online untuk menyatakan kehadirat-Mu bagi semua orang yang membutuhkan pengharapan, kekuatan, dan keselamatan dari-Mu. Kami berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, secara khusus para misionaris GMII, agar Tuhan terus meneguhkan iman mereka di tengah kesulitan yang ada saat ini. Kiranya mereka tetap dipelihara Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Demikian doa ucapan syukur dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur 105 ayat 37 sampai dengan ayat 45. Mari kita baca bersama-sama. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Tema minggu ini, hidup menghasilkan buah. Dengan roh Allah yang ada di dalam kita, memampukan kita senantiasa setiap hari untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, waktu atau kesempatan yang sangat indah. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan kami penerangan sehingga kami dapat mengerti tentang hal-hal rohani yang terkandung di dalam firman-Mu yang tertulis ini, sehingga kami dapat menikmatinya, maka jiwa kami dipuaskan oleh Tuhan. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan pohon yang berbuah dan juga yang tidak dapat berbuah. Apa yang menyebabkan sebuah pohon yang diharapkan oleh seorang petani agar tanamannya dapat menghasilkan buah yang banyak? Apa yang mengakibatkan sebatang pohon, apakah itu pohon apel, mangga, dan juga jenis-jenis pohon yang lain tidak bisa berbuah? Nah, ternyata di dalam hal-hal yang menyebabkan pohon itu tidak dapat berbuah adalah kurangnya sumber air di dalam tanah. Lalu kemudian pohon itu tidak bisa menghasilkan buah dengan banyak atau yang baik, itu oleh karena adanya serangga, hama, penyakit yang menyerang bunga atau pohon itu. Pohon itu juga tidak dapat berbuah oleh karena apa? Oleh karena iklim yang tidak bersahabat. Bisa terjadi hujan yang berkepanjangan. Bisa juga angin yang kencang. Bisa juga terjadi kemarau atau musim panas yang berkepanjangan yang menghantam pohon itu sehingga ia tidak dapat berbuah. Banyak pohon yang sudah mengeluarkan bunga, kemudian terus dalam progresnya ia dapat harusnya menjadi buah. Tetapi di tengah jalan hal itu bisa terhambat oleh karena faktor-faktor tersebut di atas. Angin yang kencang, panas yang berkepanjangan, hujan yang terus-menerus dapat mengakibatkan pohon itu gagal berbuah. Nah, kita coba membayangkan bagaimana seorang petani yang telah berinvestasi dengan uang yang begitu banyak. Mereka telah mengeluarkan modal yang besar. Mereka merawat pohon yang menjadi sumber kehidupan mereka. Mereka merawat dan menjaga dengan baik. Mereka rindu agar pohon-pohon yang dirawat itu dapat menghasilkan buah yang banyak. Namun pada kenyataannya
Tidak sedikit petani yang menjadi rugi oleh karena tanaman pohon mereka tidak bisa menghasilkan. Bahkan kita sering mendengar apa yang disebut dengan istilah gagal panen. Nah, itu adalah harapan setiap petani buah. Buah apa saja? Harapan mereka adalah agar pohon yang mereka rawat, pohon yang mereka pelihara dengan teliti dan baik dapat menghasilkan buah yang banyak, supaya mereka dapat menikmati bahkan memperoleh untung dari buah yang dihasilkan oleh pohon-pohon itu. Pada suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, Ia mengajarkan agar mereka bisa menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Ia mengajarkan kepada mereka tentang sebuah perumpamaan tentang pokok anggur. Yesus berkata, "Aku adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya. Aku adalah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak." Yesus merindukan, Yesus menginginkan agar pengikut-pengikutnya, Yesus merindukan dan menginginkan ada kita semua dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan buah kehidupan yang baik. Rasul Paulus di dalam bacaan firman Tuhan hari ini mengatakan, "Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Tema renungan kita hari ini ialah hidup yang menghasilkan buah. Tema ini dapat kita mengerti melalui 3 pokok penting. Yang pertama, bagaimana kita dapat berbuah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan buah itu? Dan yang ketiga, tujuan dari hidup yang berbuah. Firman Tuhan kita atau bacaan hari ini mengatakan, "Jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah." Bagaimana kita dapat berbuah? Yang pertama, yaitu bekerja. Seperti seorang petani yang rindu agar pohonnya menghasilkan buah, dia harus bekerja keras, dia merawat, dia memberikan pupuk, membersihkan sekelilingnya dari rumput-rumput yang mengganggu pohon itu untuk berbuah. Demikianlah kita harus bekerja keras untuk menghasilkan buah. Paulus berkata, bekerja adalah syarat pertama untuk menghasilkan buah pelayanan. Untuk pekerjaan Tuhan makin maju, kita harus bekerja keras. Mengapa? Ketika Paulus mengatakan bekerja, ia sedang berada di dalam penjara. Dia ingin menguatkan atau sedang menguatkan jemaat di Filipi untuk menguatkan iman mereka. Jadi bekerja bagi Paulus itu sesuatu yang menjadi gaya hidupnya. Kita tahu Paulus adalah seorang yang sangat militan di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan. Bekerja bagi dia itu adalah gaya hidupnya. Melayani Tuhan dengan sungguh hati itu adalah gaya hidupnya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 kita menjumpai di situ dia memberikan kesaksian ketika dia bertemu dengan para penatua dari Efesus. Dia memberikan kesaksian bahwa dia melayani dengan rendah hati. Ia memberikan semangat kepada mereka. Dia bersaksi bahwa dia akan ke Yerusalem mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya ketika datang ke Yerusalem. Dia katakan bahwa penjara telah menanti aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Inilah tipe para pelayan hamba Tuhan yang militan, sungguh-sungguh bekerja keras
untuk menghasilkan buah-buah pelayanan, untuk kemajuan Injil, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh adalah syarat untuk menghasilkan buah dalam pekerjaan Tuhan. Dan bekerja keras adalah gaya hidup Paulus. Kemudian yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Apakah itu buah kehidupan yang baik, karakter yang baik, sifat-sifat yang bagus, yang memuliakan Tuhan, pelayanan yang maju? Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 kita jumpai di situ Yesus berbicara tentang apa? Tentang pokok anggur. Ia sedang mengajarkan kepada para muridnya melalui sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Aku adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Apa artinya? Artinya Yesus mau mengajarkan kepada para murid bahwa para murid, orang Kristen, orang percaya tidak bisa bebas dan lepas dari Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Dan di situ Yesus berkata bahwa kalau kita mau berbuah banyak, maka syaratnya adalah tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita. Ada dua pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Yang kedua, jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja akan kuberikan kepadamu. Apa saja yang dimaksudkan? Itu adalah buah-buah kehidupan. Tinggallah di dalam Aku disampaikan dua kali. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai murid-murid Kristus mempunyai tanggung jawab untuk apa? Untuk selalu berinisiatif untuk tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita berusaha mencari Tuhan, maka ada akibat yang kita terima, ada dampak yang terjadi. Tinggal dalam Aku, Aku tinggal di dalam kamu. Tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Ini yang Yesus ajarkan. Untuk berbuah kita harus tinggal dalam Kristus dan Dia tinggal dalam kita. Kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Bagaimana kita dapat mengerti pernyataan ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dan istri kalau pagi itu kami tidak makan nasi, kami hanya memakan roti. Kalau ada ubi kami makan, kebanyakan kami makan roti. Roti itu dibakar, kemudian dikasih segala macam, lalu kita makan, atau sesekali hanya dikasih margarin atau mentega dan meses, lalu kemudian kita makan bersama. Namun bagi saya sangat suka makan roti itu dengan cara yang agak berbeda. Bedanya apa? Roti itu saya celup di dalam teh susu, sehingga saya dapat menikmatinya dengan baik. Nah, ini demikianlah susu yang sudah ada dalam gelas dan roti yang menjadi kesukaan saya, roti gandum. Saya akan mencelupkan. Ketika roti ini masuk di dalam susu dan ditarik keluar, maka di dalamnya sudah ada unsur susu. Masuk lagi, maka susu telah berada di dalam roti ini, dan ketika dimakan nikmat sekali. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ilustrasi ini sederhana untuk menuntun kita untuk mengerti bagaimana kita harus terus berupaya untuk tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka firman itu
akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mengapa Paulus begitu militan dalam mengikut Tuhan dan melayani Dia? Mengapa Paulus begitu berkobar-kobar dalam pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan? Oleh karena dia selalu berusaha untuk tinggal di dalam Kristus. Maka Kristus tinggal di dalam dia dalam arti mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Maka firman itulah yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk melayani Tuhan. Paulus sanggup menjadi pekerja keras dalam pelayanan Tuhan. Paulus militan, Paulus berkobar-kobar oleh karena dia terus tinggal dalam Tuhan dan firman selalu tinggal di dalam dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa pekerjaan Tuhan tidak maju? Mengapa gereja-gereja Tuhan kurang berkembang? Mengapa pelayanan dalam gereja stagnan? Oleh karena banyak orang Kristen tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena tidak mau tinggal dalam Tuhan, maka firman itu juga tidak tinggal dalam dirinya. Oleh karena tidak ada firman dalam dirinya, maka dia tidak dipengaruhi oleh firman itu. Mengapa gereja lamban? Oleh karena anak-anak Tuhan, para majelis, para pendeta, para jemaat tidak mau sungguh-sungguh hidup tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, maka firman Tuhan juga tidak mereka nikmati. Karena tidak menikmati firman Tuhan, maka mereka suam-suam kuku menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Roti yang dicelup di dalam teh susu tadi itu adalah sebuah ilustrasi sederhana kecil untuk mendorong kita bahwa itulah hidup kita. Kalau kita terus masuk mencari Tuhan, maka ada dampak. Ketika roti itu masuk, sebelum masuk di dalam teh susu itu, dia masih kering. Tetapi masuk ke dalam dan ditarik, maka ada unsur yang ia bawa keluar. Itu adalah gambaran kecil untuk kita mengerti kalau kita sungguh-sungguh mau tinggal dalam Tuhan, maka ada dampak dalam hidup kita. Maka kita berkobar-kobar, kita bekerja dengan sungguh hati di dalam melayani Tuhan. Yang pertama tadi kita telah belajar bagaimana kita bisa berbuah. Yang kedua, sekarang apakah yang dimaksud dengan buah itu di dalam bacaan ini? Buah yang dimaksud itu adalah seseorang mengalami kemajuan atau progres, berkembang di dalam imannya. Lalu yang kedua, buah yang kedua yang dimaksud oleh Paulus dalam bacaan kita ini ialah bahwa kita tetap bangga sebagai seorang pengikut Kristus. Sebelum kita membahas dua buah yang dimaksud di dalam bacaan kita hari ini, kita lihat ada pernyataan Paulus yang sangat luar biasa. Rasul Paulus berkata, "Aku ditekan dari dua belah pihak. Aku tidak tahu mau kemana." Nah, apa yang dimaksud dengan dua pihak? Ternyata di dalam bacaan ini kita temukan posisi Paulus sedang berada di dalam penjara. Ia ada di rumah tahanan. Di situ dia menyampaikan tentang dua hal, bahwa apabila aku mati, maka aku bertemu Kristus. Tetapi apabila aku harus hidup, maka aku akan bertemu dengan jemaat. Dua hal yang dimaksudkan oleh Paulus tentang ia tertekan dari dua pihak. Pihak yang pertama itu adalah Kristus kalau ia mati. Sesuatu yang menyenangkan.
sebuah kepastian untuk hidup yang akan datang. Tetapi kalau dia harus hidup, maka di sana ada jemaat yang harus ia layani. Itu yang ia maksudkan, ia bekerja menghasilkan buah. Jadi aku didesak dari dua pihak. Sesungguhnya yang dimaksud dengan desakan ini bukan dalam pengertian hal yang negatif, tapi sesungguh ini adalah sesuatu yang positif, yang membuka khasana atau pemikiran kita. Didesak dari dua pihak itu adalah tentang apa? Kematian. Kematian, dia akan bertemu dengan Kristus. Tapi kalau dia hidup, maka dia akan berada di tengah-tengah jemaat Filipi. Nah, itulah latar belakang sebelum kita melihat tentang buah apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Firman Tuhan berkata begini dalam ayat yang ke-25. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Buah yang pertama yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah apabila nanti dia hadir di tengah-tengah jemaat, maka melalui hidupnya, melalui pelayanannya, ia akan membuat jemaat itu makin maju di dalam iman. Jika aku datang dan tinggal bersama-samamu dengan kalian, maka kalian akan makin maju dan bersukacita di dalam iman. Datang bersama-sama, tinggal dengan orang lain, dengan jemaat, maka ada pengaruh, ada dampak yang mengakibat seseorang mengalami kemajuan iman. Ini sebuah prinsip dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Ini adalah sebuah prinsip di dalam pergaulan kehidupan setiap hari sesama anak Tuhan. Ini juga menjadi prinsip bagi kita hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Bahwa di mana kita hadir, di mana Tuhan mengutus kita, kita membuat jemaat makin maju, bukan makin terpuruk. Jika kita bergaul bersama-sama dengan saudara seiman kita yang lain, hidup kita berdampak positif, orang itu makin bersukacita di dalam Tuhan, bukan membuat orang lain bersungut-sungut dan menjauh dari Tuhan, menjauh dari ibadah. Paulus berkata, kalau aku datang dan bersama-sama dengan kamu, kamu akan makin maju di dalam sukacita dan iman. Buah yang dimaksudkan oleh Paulus, bekerja menghasilkan buah. Kalau ia datang bersama-sama dengan jemaat Filipi, maka mereka akan mengalami sukacita. Mereka akan mengalami kemajuan di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, buah pelayanan. Yang berikut, buah yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah, kalau aku hadir di tengah-tengah kamu, maka kebanggaanmu kepada Kristus akan makin bertambah. Kebanggaanmu sebagai seorang Kristen akan makin bertambah. Mengapa, Bapak Ibu sekalian? Ada persoalan di tengah-tengah jemaat Filipi. Terjadi kegoncangan oleh karena Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Hal ini sungguh menggoncangkan atau menggoyahkan iman orang-orang percaya pada waktu itu. Bagaimana mungkin seorang rasul besar, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan heran, tapi dipenjarakan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan
yang sanggup melindungi hamba-hambanya. Mengapa harus masuk penjara? Hal ini cukup menggoncangkan iman dari tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, Paulus mengerti akan hal ini. Paulus tahu, dia rasa bahwa ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, di dalam harapan dan kerinduannya apabila dia datang dan tinggal bersama-sama dengan mereka, maka kebanggaan mereka sebagai seorang Kristen, kebanggaan mereka sebagai seorang pengikut Kristus, itu makin bertambah. Artinya apa? Paulus mau mengembalikan, meneguhkan kembali iman mereka yang mungkin saja telah mengalami degradasi, mengalami goncangan. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah. Kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah. Apa itu kemegahan? Kebanggaan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebanggaan sebagai seorang Kristen. Kembalikan dan makin bertambah. Kehadiran hamba Tuhan, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan bersama dengan orang lain, bersama dengan saudara seiman, memberikan pengaruh yang positif, yaitu apa? Membuat mereka terus bangga sebagai anak-anak Tuhan. Membuat orang lain tetap bangga dengan kekristenan. Membuat orang lain tetap bangga dengan Kristus. Tetap bangga dengan identitas sebagai seorang Kristen. Itulah buah yang Paulus sampaikan. Poin yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga ialah tujuan kita berbuah adalah untuk apa? Tujuan kita berbuah apakah untuk kebanggaan diri kita? Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan membuat pelayanan makin maju dan besar? Apakah untuk kepujian dirinya sendiri? Kita yang dipimpin oleh Tuhan membawa orang-orang pilihan Allah untuk datang kepada Yesus. Kita maju dan melakukan banyak hal yang baik di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Untuk apakah itu? Kita berbuah banyak dengan kehidupan yang baik. Kita banyak melakukan hal dan mendukung pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Untuk apakah itu? Untuk kemuliaan diri kita kah? Tidak. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, masih tetap di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ia mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Tadi saya katakan, kalau Tuhan memakai kita untuk melakukan pelayanan dan buah pelayanan begitu maju, kita melakukan banyak hal di dalam gereja Tuhan dan pelayanan terus berkembang. Untuk apakah itu? Dengarkanlah dengan baik bahwa itu bukan untuk kemuliaan dan kepujian diri kita. Yesus berkata, apabila kamu berbuat banyak, artinya kita telah melakukan pelayanan yang maju. Melalui hidup kita, Tuhan pakai kita. Untuk apa? Satu, tujuan kita berbuah banyak. Pertama, untuk kemuliaan Bapa di sorga. Jika kamu berbuah banyak, dengan demikian, dalam hal inilah, dalam hal berbuah banyak, dalam hal kita mengalami kemajuan dalam pekerjaan Tuhan, dalam hal kita bekerja keras, dalam hal kita membantu dan membuat pelayanan makin berkembang, dalam hal inilah
Bapakku dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan, bukan diri kita. Tuhan Yesus berkata, tujuan dari kita berbuah lebat, buah banyak adalah untuk kemuliaan Bapa di sorga. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Kalau kita berbuah banyak, kalau kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi dunia ini, firman Tuhan berkata, itu adalah tanda bahwa kamu adalah murid-muridku. Salah satu tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus adalah ketika kita berbuah banyak. Maka orang yang malas melayani, maka kita yang setengah hati dengan pekerjaan Tuhan, jangan-jangan firman Tuhan ini tidak menjadi bagian kita. Jadi tujuan kita berbuah banyak, berbuah lebat, bekerja keras dalam pekerjaan Tuhan dan menghasilkan buah adalah tanda bahwa kita adalah murid Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak memiliki tanda murid-murid Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Hidup yang menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan pertolongan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup yang menghasilkan buah. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau kami gagal sebagai murid Kristus. Kami tidak menghasilkan buah, kami tidak bekerja keras, kami adalah murid-murid yang malas dan tidak memiliki tanda-tanda sebagai seorang murid atau pengikut Kristus. Tolong Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan
percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.